Halo ladies and gentlemen, welcome back again di We Are Lazy. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Oke, gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Legend of Martial Immortal episode 28. Let's go out relax. Lanjut dari episode kemarin, yang dimana Aceng ini adu mekanik dengan boneka cor-coran semen. Pada detik-detik terakhir, setelah mereka berdua ini adu jotos, di situ ternyata Aceng ini sudah memiliki rencana, yaitu membabut jimat energinya boneka angin. Jimat itu adalah sumber energi dari boneka tersebut. Setelah dilepas, seketika boneka angin hanya akan menjadi boneka rongsokan aja. Ya, jadi benda mati biasa. Hal itu sampai-sampai membuat Mbak Nyalinger terbanggongkan. Tak menyangka Aceng ini kok dapat menyadari hal itu. Dia benar-benar telah meremehkan Aceng. Lalu bisa kita lihat dengan kampretnya Aceng ini masih aja ngefatality boneka angin di Smackdown jurus andalannya. Dengan begitu Mbak Nyalinger langsung menghampiri Aceng, menghentikan kelakuan Aceng yang menyemackdown boneka angin supaya bonekanya nggak rusak. Karena dikatakan boneka angin ini lumayan butuh usaha untuk membuatnya. Setelah itu segeralah Aceng ini disuruh pergi oleh Mbak Nyalinger. Di dalam hati Mbak Nyalinger bergumam, bakat yang dimiliki bocah ini lumayan juga. Jadi Mbak Nyalinger harus memikirkan cara lain untuk melatih Aceng. Sementara scene berganti memperlihatkan Aceng yang sedang keliling sore, menikmati suasana hari yang indah. Aceng ini sempat kepikiran juga tentang boneka angin tadi. Sepertinya boneka angin itu cukup berguna. Dirinya jadi tertarik untuk memilikinya. Karena siapa tahu jika dirinya terlibat tawuran dan tak bisa mengalahkan seseorang, bisa memanfaatkan boneka angin untuk membantunya tawuran. Ya, mungkin aja ada kegunaan yang tak terduga. Setelah itu, di tengah-tengah perjalanan, Aceng ini melihat pavilion harta. Ya, tokonya bapak-bapak Cina. Ternyata di sini juga ada pavilion harta. Alhasil Aceng pun berinisiatif untuk masuk ke dalam pavilion tersebut. Sementara di belakang itu terlihat ada seorang pria yang sedang memantau kelakuan Aceng. Tampaknya pria itu sih orang yang gak beres karena dia berkata, "Aceng, aku sudah menunggumu. Sudah jelas ini pasti murid tugal." Dan balik ke tempat Aceng berada, dirinya sudah berada di dalam pavilion harta. Seperti biasa, di kasir selalu ada bapak-bapak Cina yang dolanan sempoa. Aceng di situ sempat kebingungan, kenapa kok tampilan pavilion harta ini mirip banget kayak pavilion di luar. Bapak-bapak Cina yang menjaga pun juga sama. Dengan begitu Aceng ini dengan pedenya langsung menyapa Pak Cina tersebut. Sok kenal dan sok dekat gitu. Padahal faktanya sih itu orang yang beda, bukan bapak-bapak Cina yang di pavilion luar. Mungkin emang kembarannya gitu. Aceng ini bertanya, apakah Pak Cina menjual boneka? Beruntungnya Pak Cina ini menjualnya dan langsung membawa Aceng menuju ke ruangan tempat boneka. Di situ Pak Cina menginfokan bahwa semua boneka yang ia jual di tempatnya ini berada di tingkat manusia. Ya, lebih rendah dari boneka angin milik Mbak Nyalinger. Setelah itu segeralah Aceng ini melihat-lihat, memilih model-model boneka yang ada di tempat tersebut. Terlihat memang ada bermacam-macam model boneka di situ. Dari yang model tampilan muda hingga tua. Di situ juga sempat terjadi momen yang membanggongkan, yaitu Aceng ini tanpa sengaja melihat boneka angin model betina beautiful. Sampai-sampai Aceng ini tergiur untuk menyentuh melonnya boneka angin tersebut.
Beruntungnya kelakuan cabul Aceng ini terhentikan oleh Pak Cina. Pak Cina di situ berkata kepada Aceng, apakah kau ingin memilih boneka ini? Tapi aku menyarankan untuk memilih yang lain aja. Boneka ini sedikit minus. Dia hanya memiliki satu tangan. Dia rusak saat bertarung dengan murid lain. Itu sebabnya dijual ke tempatku. Sulitnya mencari bahan untuk membuat boneka, jadi dia hanya disimpan aja. Setelah mendengar itu, siapa sangka Aceng ini langsung ingin membelinya. Wah, jangan-jangan Aceng membeli boneka itu hanya untuk dijadikan bahan bercocok tanam aja ya. Wah, bakal kacau ini nantinya. Di situ Aceng ini mencoba menego harga boneka tersebut. Ya, karena boneka itu rusak. Bolehlah dibeli dengan harga miring. Lalu Pak Cina berkata, ngomong-ngomong, boneka wanita ini di tingkat manusia tidak bisa menunjukkan kekuatan sepenuhnya. Tapi aku juga menjual bahan-bahan untuk meningkatkan boneka ini ke tingkat mistik. Jika beli paketan, diskon 20% untukmu. Dan setelah itu Aceng pun setuju untuk membelinya. Bisa kita lihat setelah berhasil melakukan transaksi, Aceng ini sedikit kelemar-kelemar lemes. Ya, uangnya seketika ludes dibuat beli boneka angin itu. Sementara Pak Cina sendiri hanya bisa terbanggongkan melihat kelakuan Aceng. Ia mengatakan ternyata bocah itu memang benar-benar mendu banget. Bahkan dia mengira aku adalah Pak Pang Dahai. Ya, Pak Pang Dahai adalah bapak-bapak Cina kembarannya di pavilion luar. Memang ya Aceng ini beneran gak bisa bedain orang. Mbaknya linger aja dikira linger. Setelah itu di luar pavilion harta, Aceng ini disambut oleh sekelompok murid Dugal. Sudah bisa kita duga, pria Dugal tadilah biang keroknya. Dijelaskan bahwa ternyata pria Dugal itu adalah masnya Hihao yang dulu pernah diponteng-ponteng Aceng pada saat duel di altar Feng Yun. Dan masnya ini adalah tuan muda keluarga He di Nanjiang, serta peringkat 8 dalam murid sejati. Ya, termasuk murid andalan banget. Jelas tujuannya adalah ingin ngeponteng-ponteng Aceng. Menyadari itu Aceng pun bergumam di dalam hatinya, wah, murid andalan nih, mestinya dia juga termasuk murid yang akan memperebutkan kompetisi 3 besar sekte. Aceng ini sedikit penasaran bagaimana sih kemampuan murid peringkat 8 ini. Hingga akhirnya Aceng mencoba ngentahi kelompok Maski Dugal itu. Aceng berkata, adikmu adalah Hihao, kultivasinya nyiteng banget tapi pandai mengadu. Mendengar itu kelompok murid Dugal langsung gak terima, bersama-sama meluncur untuk ngeponteng-ponteng Aceng. Tapi ya bagi Aceng murid-murid nyiteng itu gak ada apa-apanya. Aceng bisa dengan mudah menjotosi murid-murid tersebut. Sampai-sampai Maski ini berucap, ternyata kemampuanmu tidak buruk juga. Setelah mengatakan itu, Maski langsung beraksi, meluncurkan jotosannya ke arah Aceng. Bisa kita lihat jotosan tersebut ternyata powerful juga, karena Aceng ini sampai terpukul mundur. Dia juga bergumam, inikah kekuatan dari murid sejati peringkat 8? Ya, kekuatan Maski ini tidak boleh dianggap remeh. Alhasil Aceng memutuskan untuk cabut aja melarikan diri daripada nanti dirinya delosor di TKP. Karena posisi Aceng saat ini sedang memakai cincin 7 bintang bayangan bulan. Pemberian Mbaknya Linger kemarin, ya belum terlepas gitu. Hanya bisa dilepas oleh Mbaknya Linger. Jadi dia kesulitan untuk bertarung. Kalau aja posisinya nggak pakai cincin, mungkin masih bisa ngimbangi Maski. Tapi ya mau bagaimana lagi, sekarang lebih baik kabur aja. Melihat Aceng kabur, Maski nggak tinggal diam, masih berupaya untuk mengejar Aceng. Sepertinya Aceng nggak akan bisa kabur dengan mudah. Di tengah-tengah pelarian Aceng, di situ dia ini hampir aja terkena jotosan maut si Maski. Beruntungnya tiba-tiba Mas Siyun dan bocah gendut tiba di TKP. Langsung dengan cepat menolong Aceng, mencoba kabur dari kejaran Maski. Dalam aksi pelariannya itu, Aceng bertanya-tanya kenapa kok pas banget bocah gendut dan Mas Siyun ada di sini. Bocah gendut menjelaskan, tentu aja karena mendengar anak buah Hi tengah menargetkanmu. Aku khawatir jika kau meninggal nantinya. Wah, teman andalan banget ya bocah gendut dan Mas Siyun ini. Singkat cerita, setelah terus berlari, Aceng dan kawan-kawan pun memutuskan untuk bersembunyi ke dalam sebuah gua. Bocah gendut juga memasang jimat goib di gua tersebut, sehingga membuat mereka sekilas tidak terlihat, tembus pandang gitu. Beruntungnya cara itu berhasil, membuat kelompok murid Dugal kehilangan jejak mereka. Lalu di dalam gua, Aceng dan kawan-kawan ini saling ngobrol-mengobrol.
Mas Hyun mengatakan bahwa kelompok Mas Hee pasti akan memburumu sampai meninggal. Karena memang Mas Hee ini bukanlah orang sembarangan, akan gawat jika menyinggungnya. Apalagi di tempat mereka sembunyi ini berada di pegunungan belakang. Tempat ini tidak di bawah kendali siapapun. Jika sampai tertangkap, mungkin akan berakhir buruk. Lalu Aceng pun berpikir keras mencari cara untuk mengatasi masalahnya ini. Hingga akhirnya Aceng memiliki sebuah ide dadakan, yaitu dia mengeluarkan boneka angin yang baru aja ia beli tadi. Aceng ini berencana untuk mengupgrade boneka anginnya menuju ke tingkat mistik. Dia meminta Mas Hyun dan bocah gendut untuk membantu dirinya. Jika berhasil, pasti mereka bisa melarikan diri. Dan segeralah mereka ini menjalankan aksinya, meningkatkan boneka angin. Sementara di sisi lain, memperlihatkan Mas Hee yang sedang memerintahkan babu-babunya untuk terus mencari keberadaan Aceng. Sampai-sampai Mas Hee ini juga memanggil murid senior. Dia rela membayar murid senior andalan untuk memburu Aceng dan kawan-kawan. Senior itu bernama Yang Bin, murid peringkat 7. Situasi Aceng mungkin akan tambah gawat nantinya. Lawang kekuatan Mas Hee aja udah lumayan, ditambah kekuatan senior andalan. Jadi mungkin akan ngerepotin nantinya. Memang kampret juga ya orang kaya ini. Jika harta melimpah, bisa dengan mudah memerintahkan orang-orang. Setelah Mas Yang Bin menerima bayaran yang setimpal, segeralah dia ini meluncurkan jurus pelacaknya, mencari keberadaan Aceng dan kawan-kawan. Mas Yang Bin ini mengeluarkan benda yang disebut piringan 7 bintang biduk. Dan memang benar, dengan menggunakan benda itu, keberadaan Aceng langsung terkonang, bersembunyi di dalam gua. Kelihatannya memang sakti juga ya benda tersebut. Segeralah Mas Hee dan babu-babunya ini OTW menuju ke tempat Aceng berada. Sementara balik di tempat Aceng, bisa kita lihat penempaan boneka angin telah selesai. Tangan buntung si boneka angin sudah mentungul lagi, kembali sempurna memiliki 2 tangan. Tapi itu sih belum beres, karena masih belum dapat digunakan. Aceng perlu menambahkan jimat roh tingkat mistik ke dalam tubuh boneka itu, supaya boneka angin bisa bergerak, memiliki energi untuk meluncurkan jurus-jurus gaib. Segeralah Aceng ini memproses lagi boneka tersebut. Bersamaan dengan itu, ternyata kelompok Mas Hee sudah tiba di TKP. Sampai di luar gua, Aceng pun meminta bantuan bocah gendut dan Mas Hyun untuk menahan mereka selama setengah jam. Bocah gendut ini mengatakan bahwa mustahil bisa menahan selama itu. Kekuatan mereka bukanlah kaleng-kaleng. Tapi Mas Hyun langsung dengan cepat membawa bocah gendut keluar gua untuk bersama-sama menahan kelompok Mas Hee. Nampak Mas Hyun ini baru aja keluar gua, langsung disambut dengan meluncurnya serangan jurus gaib yang seketika membuatnya auto terpukul mundur. Sepertinya kekuatan antara mereka sedikit tidak imbang. Apalagi Mas Hyun hanya berdua aja. Tapi ya mau gak mau mereka harus berusaha melawan kelompok Mas Hee. Terjadilah tawuran sengit di TKP. Untuk beberapa saat, bocah gendut dan Mas Hyun ini berusaha semaksimal mungkin dalam pertarungan tersebut. Hingga akhirnya mereka lama-lama kewalahan. Terus-terusan terpukul mundur menerima serangan kelompok Dugal. Alhasil Mas Hyun dan bocah gendut delosor juga di TKP, kehabisan energi. Dengan terjadinya itu, Mas Hee langsung menyuruh kelompoknya masuk ke dalam gua, menegaskan untuk membunuh Aceng. Tak peduli apa yang dikatakan sekte nantinya, semuanya akan ditanggung oleh keluarganya Mas Hee. Tapi yang membanggakan sekali, bukannya berhasil menangkap Aceng, kelompok murid Dugal itu malah pada mencelat dan delosor semua. Bahkan disusul juga serangan jurus gaib yang meluncur dari dalam gua mengarah ke Mas Hee. Serangan tersebut sempat mengenai Mas Hee, menggores melukai pipinya Mas Hee. Tak lama kemudian, mentunggulah Aceng ini sambil bertepuk tangan, mengatakan ternyata lumayan juga kekuatan murid peringkat 8. Lalu boneka anginnya Aceng ikut mentunggul juga, yang sudah ready dibuat tempur. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Goodbye.